وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Di antara ilmu syar'i yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin atau kurang mendapatkan inayah, atensi dan perhatian dari kaum muslimin adalah ilmu tafsir. Yang mana kadang-kadang kita mengisi pengajian di beberapa masjid, ketika kita tawarkan bagaimana kalau misalnya kita adakan serial kajian tafsir Al-Quran, maka sebagian dari DKM atau panitia berharap agar mungkin yang lain lebih afdol, Ustaz, misalnya. Mungkin tidak tafsir Al-Quran, ataupun kalau tafsir Al-Quran kayak juz amma saja, karena memang lebih merakyat istilahnya, lebih familiar di telinga, supaya bisa pada paham. Ya, tafsir juz amma mungkin. Tapi kemudian kalau juz amma, kemana juz-juz lainnya? Betapa kita ini memiliki Al-Quran, satu genggaman kitab dalam Al-Quran, yang perhatian sebagian dari kita hanya di juz amma dari dulu sejak SD, TK, TPA sampai sekarang usia sekian. Lalu kemana tafsir-tafsir di ayat atau surat lainnya, di juz-juz lainnya? Makanya menghidupkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan tafsirnya di qalbu kita, dalam artian memahaminya, bukan hanya di juz amma melainkan di tengah-tengah Al-Quran. Itu merupakan jihad tersendiri dan merupakan perhatian yang besar. Yang mana jangan sampai kita itu merasa oh asing ya, ini kita membahas jauh banget surat Al-Baqarah dibahas. Seolah-olah surat Al-Baqarah itu hanya untuk para hufaz dan penghafal Al-Quran, bukan untuk masyarakat, bukan untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin cuma baca doang, itu pun di bulan Ramadan. Makanya ini sesuatu yang sebenarnya jauh dari bagaimana sikap salafus saleh terhadap Al-Quran. Memang benar dalam Ramadan kita itu dianjurkan sangat untuk banyak memperbaca dan tilawah Al-Quran dari awal sampai akhir, dari halaman pertama sampai akhir. Tetapi memahami Al-Quran itu pun memiliki kepentingan yang besar. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran liyadabbaru ayatih, untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Dan tadabbur itu harus dengan pemahaman dan dirasat. Kadang-kadang membaca terjemahan saja tidak cukup bagi orang yang belum memiliki ilmu yang mumpuni dalam kaidah tafsir, dalam bahasa Arab dan lainnya dari ilmu-ilmu syar'i. Sehingga membedah lebih dalam tentang Al-Quran di tengah-tengah atau bagian yang mungkin sangat jarang dan tidak familiar di telinga kita, itu bukan berarti kita mengangkat sesuatu yang asing. Sebenarnya harusnya bukan seperti itu, melainkan mengangkat sesuatu yang sebenarnya memiliki hak untuk bergaung di telinga dan hati kita. Di antara yang ingin kita angkat dan pada saat ini diamanahkan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa hamba Allah dari panitia untuk husnuzan kepada kami dan mengundang kami, yang saya tidak tahu apakah ini mengganti jadwal atau menjadi badal
seorang ustadz atau siapa yang tentu lebih afdal daripada saya dalam pengajian dan ketakwaan. Tapi di sini kemudian saya pilihkan temanya adalah ibrah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mengangkat beberapa ayat dari surat Yusuf alaihissalam, yang mana kembali saya tegaskan bahwasanya kita ini kaum muslimin kadang-kadang mengatakan kita ini harus dakwah akidah dulu. Betul, akidah dulu. Sebagian mengatakan dakwah itu akhlak dulu. Oke, betul, akhlak. Sebagian mengatakan dakwah itu coba taharah dan wudu dan salat terlebih dahulu. Oke, semua benar, semua benar. Tetapi kemudian ketika dikatakan ayo kita membedah isi dari Al-Qur'an, bukan hanya di surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Asr dan seterusnya saja. Itu semua bagus, penting. Tapi Al-Qur'an ini dari setiap halamannya, bahkan setiap ayatnya itu mengandung faedah, dan setiap ayatnya itu berkah. Dibaca saja berkah, apalagi dipelajari. Makanya ketika kita memiliki channel YouTube kemudian mencari pandangan atau pendapat dari orang-orang ikhwan-ikhwan sekalian, kajian apa yang antum pada suka, ada suatu jawaban yang membuat hati ana sedih dan kesal sekaligus gitu. Ana suka semua kajian antum kecuali kajian tafsir. Allah musta'an. Ana dengar kajian antum kecuali kajian tafsir. Kenapa? Mungkin tafsir ini agak boring gitu loh. Allah musta'an. Ini menunjukkan jauhnya kalbunya dari Al-Quran. Dan ini banyak penuntut ilmu yang terjangkiti penyakit ini, yaitu meremehkan Al-Quran dari segi tilawahnya, dari segi murajaah, dari segi tahsin dan tajwidnya, apalagi dari segi tafsirnya. Maka menghidupkan ilmu tafsir di tengah kaum muslimin itu jihad tersendiri jemaah sekalian untuk konteks zaman sekarang. Karena yang terjadi di lapangannya seperti itu. Wallahu a'lam. Saya bukan ingin mengoreksi masjid-masjid atau terutama di masjid ini. Saya tidak tahu, wallahu a'lam, jika suatu masjid ada beberapa kajian, masya Allah, dalam satu masjid rutin dan tidak ada kajian tafsir, maka kita katakan masjid ini tidak serius dalam mengisi pengajian. Enggak serius. Karena Al-Quran ini masdar, yaitu sumber hukum, sumber ilmu syar'i. Ketika satu masjid membahas beberapa disiplin ilmu syar'i, masya Allah, sumbernya aja nggak dibahas. Apa yang mau diharapkan dari ini jemaah sekalian rahimakumullah? Haknya Al-Quran, kalamullah ini belum ditunaikan. Betul kita membacanya, betul kita murajaah, tapi mana hak tafsir untuk memahami Al-Quran? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi dan dipelajari jemaah sekalian rahimakumullah? Maka itu muqaddimah insyaallah untuk kajian ini, yang semoga muqaddimah yang semoga tidak Allah murkai melainkan Allah ridhai, dan semoga masuk ke qalbu kita masing-masing sehingga menjadi ladang amal saleh. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab supaya kalian berfikir. Kemudian kata Rabb kita, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Dan kami ceritakan kepada kalian, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, alaika ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Maka kalau ditanya sebaik-baik cerita apa? Sebaik-baik cerita adalah cerita para nabi. Dan di antara yang paling terbaik dari cerita para nabi adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam, kisah hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Dari semua nabi yang ada di dunia ini, selama dunia ini ada, dari semua nabi, nabi yang paling banyak disebut Nabi Musa alaihissalam. Dari semua nabi, nabi yang paling sering diajak bicara dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, karena turunnya pada Nabi Muhammad. Ya, dari semua nabi, satu-satunya nabi yang dalam satu surat diceritakan full dari awal sampai akhir hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti ada sesuatu di balik ini. Dan itu sampai bisa 8 atau 10 halaman atau lebih membahas Nabi Yusuf alaihissalam dari awal, dari masa kecilnya sampai kemudian ketika beliau sudah menjadi seorang yang memiliki kekuasaan di bidang khazain al-ard, yaitu hasil bumi, panen bumi, ya hasil bumi. Itu beliau yang megang. Ya saya nggak tahu kok sekarang apakah menteri apa Pak sekarang Pak? Pertanian ya, dan semisal itu. Yang itu memiliki kekuasaan dan kunci untuk rakyat di Mesir ketika itu, Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir.
yang pada asalnya sebagian riwayat menyatakan berasal dari Palestina atau dari daerah Syam. Ala kulli hal, jemaah sekalian, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Auhayna ilaika hadzal Qur'an, kami wahyukan kepada engkau Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun sebelumnya engkau wahai Nabi Muhammad itu termasuk orang-orang yang ghafil. Ghafil di sini maknanya adalah tidak tahu. Nabi Muhammad sebelumnya tidak tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa tidak tahu? Karena Nabi Muhammad alaihissalam keturunan Arab, dan Arab di sini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sejak Nabi Ismail wafat sampai nanti Nabi Muhammad ada, itu terjadi masa fatrah, tidak ada kenabian di kalangan orang-orang Quraisy, di kalangan orang-orang Arab. Yang ada ketika itu kenabian hanya ada di kalangan Bani Israel. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun Nabi Ishaq, kemudian turun Nabi Yakub atau dalam nama lain Israel, maka turun kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf ini adalah keturunan pertama Bani Israel. Nabi Yusuf alaihissalam keturunan pertama Bani Israel, sampai kemudian Nabi Isa itu nabinya Bani Israel juga. Apakah sekarang Bani Israel itu masih ada? Masih ada. Sebagian dari orang Yahudi sekarang Bani Israel. Mereka keturunan anak cucu Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, tapi Bani Israel dengan ahli kitab julukan yang berbeda. Bani Israel adalah keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub. Adapun ahli kitab adalah semua orang yang menganut agama Kristen, Nasrani atau Yahudi, itu ahli kitab. Kalau ada orang Kristen Batak maka ahli kitab, tapi bukan Bani Israel. Ada Kristen Jawa maka ahli kitab, bukan Bani Israel. Bani Israel ini kesukuan sebenarnya, anak cucu Nabi Israel. Ya begitu. Dan di Al-Quran disebutkan banyak mental Bani Israel. Lebih spesifiknya yaitu Yahudi, ya, disebutkan dalam Al-Quran di kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, inna anzalnahu, di sini kata Allah di ayat ke-3, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Ya, turunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Arab tidak tahu tentang kisah Nabi Yusuf. Yang mengetahui tentang kisah Yusuf alaihissalam adalah Bani Israel. Karena Bani Israel mereka ahlul kitab, dan mereka memiliki kitab, memiliki pegangan, bisa baca, bisa tulis pada umumnya. Sehingga sejarah-sejarah para moyang mereka itu mereka mengetahuinya. Mereka tahu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab, karena orang Arab ummiyun, tidak tahu baca, tidak tahu nulis, dan tidak terjadi kenabian setelah Nabi Ismail pada mereka. Namun dengan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kisahkan kepada Nabi Muhammad SAW kisah Nabi Yusuf yang tiada distorsi sejarah padanya, yang dengan detail, dengan banyaknya hikmah, dengan kalimat-kalimat yang ringkas namun padat, dan juga banyak sekali poin-poin dan ibrah yang bisa kita ambil. Yang mana seperti kajian ini hanya sekian persen saja kita ambil dari beberapa ayat. Di surat Yusuf itu kalau kita pelajari ibrahnya banyak sekali, Masya Allah, tentang kehidupan. Nah, ketika ayat ini turun, tentu ketika sebelumnya baik Nabi Muhammad atau orang-orang Arab tidak mengetahui siapa Nabi Yusuf, kisahnya seperti apa. Yang mana ini tantangan untuk orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, yang mana cerita semisal Nabi Yusuf itu ada di beberapa kitab mereka dan juga turun-temurun melalui lisan nenek moyang mereka. Tetapi kok bisa-bisanya Muhammad bin Abdullah, seorang Arab yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu mendendangkan atau melakukan ayat yang mana di situ berisikan sejarah kisah Nabi Yusuf alaihissalam tanpa ada bisikan dari orang Yahudi dan ahli kitab. Itu bagaimana? Makanya di awal ayat disebutkan oleh Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Untuk menegaskan bahwa saya semua ini adalah anzalnahu, kami yang turunkan, bukan dari kabar simpang siur sebagian orang dari samping kanan atau kiri, dari orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka ini untuk mentakkid dan menguatkan bahwasanya kisah ini langsung dari Allah, Allah ceritakan melalui wahyunya. Makanya nahnu, kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik cerita, langsung Allah ceritakan. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu.
Dimulailah kisah ini dari perkataan Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu sangat kecil, masih ghulam, belum berusia 10 tahun. Berkata kepada bapaknya, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai abati." Abati ini adalah panggilan kesayangan untuk bapak. Ya, panggilan kesayangan dalam bahasa Arab gitu untuk bapak ya, walaupun ketika itu kondisinya bukan bahasa Arab. Nabi Yusuf berkata bukan dengan bahasa Arab. Allah alam bahasa Ibrani atau bahasa apa ketika itu. Ya, karena bahasa Bani Israel ketika itu bukan bahasa Arab. Ya abati, tapi dibahasakan oleh Allah di Al-Qur'an di surat Yusuf dengan bahasa Arab. Ya abati. Abati adalah panggilan untuk bapak. Berasal dari kata abah. Ya, jadi abah itu bahasa Arab aslinya, dan itu abah dengan abi sama maknanya. Abati dengan abi sama maknanya. Ab dengan abah sama namanya, sama artinya, yaitu ayah. Ya. Dan abati, abah dengan abati, abah artinya bapak, abati artinya bapakku. Dan abi dengan abati lebih halus abati. Ab dengan abah lebih halus abah. Ya, maka kalau misalnya sekarang kita dipanggil oleh anak abah, yaitu berasal dari abati juga sebenarnya. Abah adalah asal untuk abati. Abah dari bahasa Arab. Ya, abi. Ya abati, wahai bapakku sayang. Halus, ya. Inni ra'aitu, sesungguhnya saya melihat. Ra'aitu maksudnya ra'aitu fil manam, melihat di mimpi. Ahada asyara kaukaba, 11 planet atau 11 bintang atau semisal itu. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bintang. Ra'aituhum li sajidin, saya melihat mereka sujud kepada saya. Bagaimana mimpi seperti itu? Kok bisa bintang atau planet, kemudian matahari dan bulan kok bisa sujud? Wallahu a'lam. Tapi di sini isbat dan penetapan bahwasanya itu kuasa Allah. Boleh jadi benda-benda seperti ini sujud dengan cara yang Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Ya. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, ini bukan mimpi buruk. Ya, ini bukan mimpi buruk. Nah, mimpinya Nabi Yusuf yang masih kecil dan Nabi Yakub, yaitu bapaknya Nabi Yusuf, seorang nabi, memiliki ilmu, mendapatkan wahyu. Maka dengan insting kenabian dan insting kebapaan yang mengetahui konteks keagamaan dan mengetahui konteks kekeluargaan, berkata beliau, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai bunayya. Apa bunayya itu? Gimana? Bunai adalah isim tasghir, pengecilan dari kata bani atau ibn. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Itu artinya bunayya. Bunayya artinya anakku sayang. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kalimat ini ada banyak faedah. Faedah pertama dari kalimat la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Kalimat pertama, bolehnya seorang bapak atau orang tua mengatakan jangan kepada anaknya. Itu satu. Mengatakan jangan dan melarang sesuatu pada anaknya boleh. Dalil lain menunjukkan di surat Luqman. Diawali dari la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan seterusnya mungkin lebih banyak larangannya dibandingkan perintahnya. Orang tua itu kerap kali banyak melarang anak. Walaupun orang tua enggak absolut selalu benar, enggak begitu juga. Cuman kenapa orang tua itu banyak melarang? Karena kekhawatirannya itu melampaui harapan gitu loh. Kekhawatirannya terhadap anak itu melampaui harapannya. Harapan Allah yang akan jamin, saya akan melarang ini supaya apa yang diharapkan terjadi. Sampai sebagian orang tua itu rela untuk mengorbankan dirinya.
Bahkan sebagian dai tua kadang-kadang melarang ini melarang itu, biarin diri dicela oleh banyak pihak, tetapi yang penting pengen agar pihak yang dilarang ini jadi benar gitu loh. Makanya kadang-kadang beda orang tua kandung dengan nenek atau kakek. Kadang nenek itu sama cucunya itu apa-apa dibolehin. Tapi kalau misalnya orang tua kandung itu banyak hal dilarang walaupun nggak semuanya. Kenapa? Karena khawatir gitu loh. Ini bagian dari saya. La taqsus ru'yaka ala ikhwati. Faedah berikutnya adalah hendaknya kita itu tidak mempublish tanpa berpikir panjang tentang kenikmatan atau tentang mimpi kita kepada orang pada umumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat dikorelasikan dengan kalimat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap kenikmatan Rabbmu maka ceritakanlah. Maka ini ayat pemahamannya diikat dengan apa? Selama cerita tersebut tidak menimbulkan madarat padamu. Di antaranya jangan cerita tentang kenikmatan atau mimpi baik kepada orang yang memiliki hasad terhadapmu. Dan tadi saya katakan bahwa saya Nabi Yakub sebagai bapak dan sebagai nabi dan seorang bapak, beliau memahami konteks keagamaan dan memahami konteks keluarganya. Nah sekarang Nabi Yakub punya anak berapa? Nabi Yakub punya anak 12. Dan 10 anak pertama itu dari istri yang pertama. 2 anak terakhir dari istri yang kedua. Dan 2 anak terakhir ini Nabi Yusuf kemudian paling bontot Binyamin namanya. Bin di sini bukan bin terpisah seperti Ibn, bukan, tapi namanya memang Binyamin. Bahasa Inggrisnya dia Benjamin. Bahasa Indonesia Bunyamin. Namun qadarullah enggak usah ditambahin Su'aib. Qadarullah itu sudah menjadi hanya satu nama itu saja yang dikenal Benyamin. Kalau misalnya sekarang anak-anak kita dinamakan Benyamin, maka pikiran orang ke legenda komedi nanti. Makanya udah enggak laris lagi nama Benyamin karena udah terlalu legendaris. Yang dikenal Benyamin, kalau kita bilang Benyamin mungkin enggak kepikiran tentang anaknya Nabi Yakub. Yang kepikiran tentang orang Betawi. Padahal itu aslinya adalah nama anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yang mana Benyamin ini enggak punya salah. Sama beberapa nama itu kadang-kadang yang asli nama baik, nama ulama, tapi karena udah kadung di media itu atau di televisi distigmakan ini loh yang namanya ini gitu. Maka orang teringatnya kepada komedian Bajuri misalnya. Inginnya bajai kita. Padahal itu adalah seorang ulama Bajuri itu. Ulama Mesir dari Al-Azhar dulunya, ulama fikih Syafi'i, ulama besar di zamannya sekitar 200 tahun lalu atau 100 tahun lalu. Ibrahim Al-Baijuri, iya, dari daerah Baijur atau Bajur. Kita kenalnya Bajuri. Bajuri ya itu udah baju masolar gitu. Ya, kita kenal dia. Padahal enggak, padahal itu asli nama ulama gitu. Ya, kemudian Sayuti. Saya sendiri kalau dengar Sayuti itu ingat almarhum tukang nasi uduk di Kalibata. Ya gitulah ya, seperti itu karena emang udah dimasukkan jadi nama-nama kita dan qadarullah ya tokoh-tokoh yang ada dengan nama-nama tersebut malah ya qadarullah bukan tokoh yang terbaik di agama ya. Nah, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saudaranya ada berapa? Ada 11 berarti kan? Kan 12 anak. Beliau yang ke-11. Ke-12 Binyamin. Binyamin paling bontot, enggak ngerti apa-apa. Wong Nabi Yusuf ketika itu saja masih masih kecil kok. Ya, masih ghulam. Ghulam itu anak usia balita hingga menjelang 10 tahun itu ghulam. Berarti ketika itu Nabi Yusuf belum baligh, masih kecil. Ya, namun memiliki mungkin kebaikan wajah, akhlak dan juga ada potensi yang bagus ke depannya dan itu sudah terasa di diri Nabi Yakub alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Binyamin ini yang dari istri keduanya Nabi Yakub ini selalu melekat bersama Nabi Yakub alaihissalam. Enggak dibolehin kemana-mana, enggak boleh berpisah dari dirinya karena ingin menjaga karena ada firasat bahwasanya ini Nabi Yusuf ini mungkin akan menjadi nabi atau orang besar. Itu udah ada feeling seperti itu. Ya.
Nah, fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan itu, takutnya mereka itu akan membuat makar terhadapmu. Ya, akan membuat makar terhadapmu dan tahu apa sih anak kecil tentang makar gitu loh. Ngerti apa sih tentang makar? Dan kemudian Nabi Yakub mengatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Mubin itu artinya nyata. Musuh yang nyata bagi siapa? Bagi manusia. Nah, syaitan dari kalangan apa di sini? Dari kalangan jin. Jadi ketika itu sudah ada setan. Bahkan sebelum itu jauh, setan sudah ada. Dan kerjanya seperti itu, memusuhi dan membuat permusuhan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini berarti ada faedah bahwa hasad itu juga bisa merupakan hembusan dari syaitan dan dikompori oleh syaitan. Dan makar-makar orang yang hasad itu juga bisa diidekan dari syaitan. Itu langsung dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi di sini pertanyaannya, kata Nabi Yakub, sesungguhnya syaitan untuk manusia adalah musuh yang nyata. Sekarang menyata dari mana gitu loh? Bukannya syaitan itu gaib ya? Nggak kelihatan, nggak ketahuan di mana. Sekarang coba cari setan Pak, bisa dilihat di sampingnya mungkin. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Dan nggak bakal ada yang ngaku saya setan, ya kan? Nah berarti ini gaib bagi manusia. Tapi kok dalam Al-Quran berkali-kali syaitan aduwwum mubin. Berarti nyatanya itu di mana? Bukan di penampakannya jemaah. Tapi di mana? Di bisikannya, di godaannya. Tapi itu sangat nyata bagi siapa? Bagi orang yang berilmu dan berpikir. Adapun bagi orang nggak punya ilmu, nggak punya pikiran, itu nggak nyata makar setan itu, nggak kelihatan, nggak kerasa baginya. Ya makanya orang-orang yang berilmu itu lebih tahu ini nih makar setan, lebih tahu dibandingkan orang-orang jahil. Berilmu dan dia itu menyala dengan ilmunya, yaitu berpikir gitu loh, nggak cuma berilmu doang. Tahu ini adalah langkah-langkah syaitan. Jelas. Kalau misalnya penampakan, bukan hanya orang berilmu saja yang tahu kok itu setan. Orang gila pun tahu itu setan. Penampakan ada pocong misalnya, kemudian dikejar hilang, pasti ini setan. Itu kata orang gila. Sepakat, orang waras dan gila itu sepakat kok itu setan. Tapi kalau misalnya tipu daya, makar, bisikan di hati, itu nggak semua orang bisa paham kalau itu adalah bisikan syaitan. Tapi orang yang berilmu itu paham ini syaitan, ini bisikan yang nyata ini dari syaitan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Rabb kita azza wa jalla, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abwaika alladhina ala abwaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Baik, yang ayat tersebut kita skip sebentar. Kita lanjut. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Terhadap tentang kisah Nabi Yusuf dan saudaranya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda ibrah bagi orang-orang yang bertanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai sailin ini siapa, orang yang bertanya ini siapa. Ada yang berpendapat sailin itu orang-orang yang bertanya atau meminta ibrah kepada Nabi SAW tentang kisah-kisah yang bisa diambil faedahnya. Tapi juga ada yang berpendapat di antara ulama maksudnya ini orang menjadi ibrah bagi orang yang bertanya. Itu siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu menantang Nabi SAW bertanya, ayo sok tahu nggak tentang kisah Nabi Yusuf? Ayo, ditantang Nabi SAW. Dan turunlah wahyu berupa surat Yusuf yang itu membungkam mulut dan hati orang-orang Yahudi. Yang mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, tapi mereka masih juga menantang untuk ayo tahu nggak kisah Nabi Yusuf yang termaktub di kitab kami dan terceritakan di lisan dan telinga kami, tahu nggak? Namun ternyata Nabi Muhammad SAW mengucapkan ayat-ayat surat Yusuf yang itu membuat mereka makin tegak atas mereka hujjah. Ayatul lisailin. Diawali kisah ini sebenarnya tadi udah di awal ya, kisah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya. Dilanjutkan kisah ini dengan idz qala ayatul lisailin idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Mereka berkata Yusuf dan saudaranya
itu lebih bapak kita cintai daripada kita. Yusuf dan saudara siapa saudara sini? Benyamin. Berarti 10 anak pertama ini mereka itu hasad terhadap Nabi Yusuf terutama dan juga Benyamin. Tapi Benyamin untuk apa dihasati? Kan Benyamin belum tahu apa-apa sama sekali. Nabi Yusuf ketika itu belum baligh, tetapi ya sudah mumayyiz lah, sudah usia mungkin 7 atau sekian lah, tapi belum baligh. Maka Yusuf dan saudara ini Benyamin itu lebih dicintai oleh bapak kami. Inilah namanya apa kalau bahasa kita anak apa ya? Anak beda ibu, anak apa tuh? Bukan tiri ya, bukan tiri bukan. Saudara sebapak. Ya, tiri. Ya. Jadi bergolong-golongan jadinya di sini. Namun yang minoritas ini Nabi Yusuf dan Benyamin, dan paling buncit dari segi posisi urutan saudara. Yang 10 ke atas, ini senior semua gitu loh. Nah, itu gimana? Lihat posisi orang minoritas ketika mau dizalimi oleh mayoritas. Memang terjadi kezaliman, tapi suatu saat akan Allah Ta'ala balikan keadaan gitu loh. Kalau mereka beriman ya, kalau mereka baik. Wa nahnu usbah, kami ini usbah. Usbah ini berarti kisaran 10-an orang. Kami komplotan. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh bapak kita itu berada di kesesatan yang nyata. Taib, apakah Nabi Yakub di sini memilih kasih? Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Oh, ini gara-gara Nabi Yakub nih kayaknya emang menampakkan pilih kasih. Begini loh. Ketika Nabi Yakub itu tahu Nabi Yusuf ya memiliki potensi yang besar dan ini mungkin calon nabi dan seterusnya dari kelebihan yang tampak sekali pada dirinya dan juga kebaikan yang ada pada Benyamin, maka Nabi Yakub sebagai bapak ingin menjaganya. Penjagaan terhadapnya itu lebih bukan karena ingin menzahirkan rasa sayang yang lebih daripada saudara-saudaranya, bukan. Karena nggak boleh kita lebih sayang terhadap satu anak di antara anak lainnya, itu wajar. Itu wajar, Pak. Keadilan yang harus betul-betul ditegakkan adalah keadilan dari segi nafkah. Itu untuk para anak gitu. Tapi kalau lebih sayang pada anak A dibandingkan anak lainnya, itu suatu hal yang maklum, itu masalah hati yang tidak bisa diatur. Tapi yang harus dinetralisir, diperbaiki adalah jangan sampai lebihnya kasih sayang kita padanya itu membuat kita tidak adil satu, dan juga jangan dizahirkan di depan saudara lainnya. Itu. Begitu pula dengan istri yang lebih dari satu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Engkau tidak akan bisa berbuat adil dari segi apa? Kasih sayang terhadap istri-istri kalian walaupun kalian berusaha untuk netral, adil dalam kasih sayang, enggak bisa. Walaupun kalian berusaha, enggak bakal bisa. Pasti salah satu dari 2 atau 3 istri atau 4 istri ini ada yang lebih antum sukai, ya. Walaupun kenyataannya masih satu-satu aja, ya. Nah, tapi nggak boleh apa? Nggak boleh dizahirkan dan nggak boleh membuat tidak adil dalam urusan nafkah dan malam. Itu. Nah, kita lanjut. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kesesatan nyata. Nabi Yakub tidak bermaksud untuk menampakkan kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Terlebih Nabi Yusuf memiliki potensi yang harus dijaga. Nah, kemudian ada ide dari mereka, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Masyaallah. Uqtulu Yusuf. Bunuh aja tuh Yusuf tuh. Lihat, kalau orang tuh udah emosi dengan hasadnya, kadang memberikan ide itu yang di luar logika gitu loh. Yang bener aja. Dibunuh, masa dibunuh? Ya, sampai seperti itu loh idenya. Ingat, itu hasad antar saudara itu sampai bisa masalah pembunuhan. Maka kalau ada ternyata beberapa kisah gara-gara masalah warisan, antara saudara santet menyantet, itu ada terjadi. Kalau kita ingat, oh ya heran gak heran? Heran karena kok antara saudara kayak gitu? Gak heran karena itu pun sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Makanya kata sebagian ulama, dosa pertama yang terjadi di langit adalah hasad. Dosa pertama yang terjadi di bumi adalah hasad. Sampai bisa seperti itu. Dengan hasad terjadi pembunuhan. Qabil dan Habil, nama Qabil dan Habil ini nama Israiliyat ya, bukan dari Al-Quran atau hadis ya.
Qabil membunuh Habil itu dihikayatkan ya karena hasad. Kalau saya panjang lagi ceritanya nanti nggak habis-habis Pak, jadi daurah. Jadi kita ini aja, kita fokus di Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, uqtulu Yusuf. Atau opsi berikutnya, awitrahuhu arda, atau buang dia ke suatu negeri, ke suatu tempat jauh sana. Ada dua opsi nih, bunuh atau diasingkan. Kemana gitu kita buang dia. Supaya apa? Yakhlulakum wajhu abikum. Supaya wajah bapak kalian itu kembali memperhatikan kalian. Yaitu supaya apa ya? Supaya bisa bapak itu bisa fokus kepada kita nih, 10 anak nih. Ya. Tapi kenapa kok Yusufnya doang yang mau dibunuh atau dibuang? Kenapa? Karena Benyamin ini belum apa-apa gitu, masih balita. Ada nggak remaja itu iri sama balita? Ya nggak relevan lah. Tapi kalau Nabi Yusuf kan udah bisa bicara, udah bisa mengisahkan mimpinya, udah bisa. Berarti udah usia mumayyiz, udah paham gitu loh. Makanya Yusuf ini yang harus dihilangkan nih, di-remove dari kehidupan bapak kita. Yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Dan kita nanti setelahnya jadi orang soleh lagi. Paham enggak Pak? Jadi punya rencana buruk, tapi nanti habis itu kita tobat lah. Gimana Pak? Zen enggak Pak? Enak enggak Pak? Kita udah kepepet nih pengen berzina nih, nanti kalau habis zina saya tobat lah. Gimana Pak? Boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh, walaupun sekarang ada masalah sini, ikhwah sekalian, bapak sekalian rahimakumullah, atau ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu nggak Pak? Oh iya, bapak dan ibu-ibu. Bolehkah kita merencanakan atau mencanangkan suatu maksiat dan berazam untuk taubat setelah itu? Jawabannya adalah jawaban rinci ya. Jika dimaksudkan dengan itu untuk meremehkan maksiat, maka jelas tidak boleh. Ya. Tapi jika dimaksudkan dengan itu untuk meringankan maksiat dan memang betul jujur dalam hati ada azam untuk bertobat setelah itu, maka maksiat tetap tidak boleh dan taubatnya nanti tetap sah. Itu yang sahih. Dan itu yang terjadi yang kedua. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu ini salah. Masa saudara sendiri dibunuh? Tahu, sangat tahu ini salah. Tapi mau gimana lagi? Nanti kita taubat deh. Supaya apa? Supaya perjalanan membunuh ini mulus. Maka diiming-imingi dengan setelah itu kita taubat. Biar cepat aja, habis itu kita taubat. Begitu. Bukan bermaksud meremehkan pembunuhan, bukan. Namanya orang itu sedang kalap dengan hasad ya seperti itu. Kadang idenya itu keterlaluan. Tahu itu salah dan nanti habis itu taubat habis itu. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir, kitab tafsir beliau menyebutkan bahwasanya seorang mukmin, dan ini saudara Nabi Yusuf semuanya orang beriman, bukan orang kafir. Seorang mukmin meskipun dia akan bermaksiat dan dia tidak bisa, syahwatnya itu tidak bisa terhindar dari maksiat, maka hendaklah dia juga mengazamkan taubat setelah itu. Faham gak jemaah sekalian? Saya ulangi ya. Hendaknya seorang mukmin kapanpun dia harus bertaubat. Bahkan ketika dia sudah pengen bermaksiat, dia tahu itu salah, tapi udah ghalabatus syahwah gitu loh. Ghalabatus syahwah itu yaitu syahwatnya itu lebih menang daripada imannya. Maka dia tetap harus ada hati kecilnya itu berazam bakal taubat, saya nggak mau kayak gini terus. Bapak-bapak paham nggak maksud saya Pak? Kadang-kadang kayak gitu Pak. Tapi itu menunjukkan ini orang beriman gitu loh. Dia ketika mau maksiat, dia nggak mau kayak gini terus, nggak mau maksiat ini terus. Mudah-mudahan nanti saya bisa taubat. Tapi bukan bermaksud meremehkan maksiat. Cuman dia itu terlalu besar keinginan dan syahwatnya, tetapi dan tidak bisa menghindarinya, tapi ada hati kecilnya tuh nggak pengen seperti ini terus. Saya pengen suatu saat taubat, saya pengen gini. Ada beberapa orang preman, penjahat dan seterusnya, mereka itu belum tentu, mereka tuh pengen melakukan itu
dan tidak ada keinginan taubat. Banyak dari mereka itu sebenarnya pengen baik, cuman mungkin belum nemu jalan, belum dapat hidayah, atau enggak ada helping hand atau orang yang menolong untuk taubat. Mungkin begitu. Ada kalanya maling ketika mau nyuri itu bimbang, makanya deg-degan. Kalau yang udah tenang itu profesional itu. Deg-degan maling ini, ada pengen nggak mau, dia nggak mau seperti ini. Kalau emang itu hampir terjadi dan bakal terjadi dan nggak bisa dia hindari perbuatan tersebut, maka harus ada di hatinya apa? Keinginan suatu saat saya pengen taubat dari ini. Seperti itu jemaah sekalian. Itu ketika memang dia tahu itu adalah maksiat. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qala qailum minhum, ada seorang dari mereka, dari saudara mereka ini, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf. Ini sebagian dari ahli tafsir mengatakan ini adalah perkataan saudara yang paling tua, paling senior. Ya, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf, jangan bunuh Yusuf, enggak bagus itu. Keterlaluan itu. Ya. Tetapi ada ide, ya tetap aja idenya jelek sebenarnya, ya. Jadi ya sama aja lah gitu ya. Cuman lebih ringan daripada pembunuhan. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Lempar dia ke ghayabat, ke ghayabat di situ artinya ghaib, yaitu sesuatu yang membuat hilang gitu loh. Kan gelap ya, ke kegelapan sumur. Buang dia ke kegelapan sumur. Ghayabatil jubb. Jub itu sumur, bir sumur, ghayabatil jub. Yaltaqithu ba'du sayyarah, yang mana nanti akan dijadikan luqatah atau dijadikan sebagai orang anak temuan oleh ba'du sayyarah, sebagian sayyarah. Nah, sayyarah ini bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa kita sekarang sayyarah artinya apa, Pak? Mobil. Maka nggak boleh kita memaknai ayat Al-Quran atau lafal Al-Quran dengan makna modern. Nanti kalau misalnya kita lempar ke sumur, nanti akan diangkut oleh mobil. Ya salah, nggak ada mobil ketika gitu. Sayyarah di sini artinya adalah para musafir atau orang-orang yang berjalan dari tempat jauh lagi ngaso, kemudian nimba air itu di sumur itu. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Berarti di sini al-jub di sini yaitu sumur di sini tidak jauh dari perkampungan mereka, tidak jauh dari perkampungan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, begitu. Yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Kalau kalian mau lakukan itu. Maka mulai mereka kemudian bertemu dengan bapaknya, yaitu Nabi Yaqub. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai bapak kami, kenapa engkau tidak merasa aman dengan kami, tidak mengizinkan kami membawa Nabi Yusuf, membawa Yusuf? Karena selama ini Yusuf itu selalu dilekatkan oleh dirinya, oleh Nabi Yaqub. Jangan kemana-mana, jangan ikut saudaramu, jangan. Makanya pada sebel gitu loh. Kok sayang banget gitu sama Yusuf. Kenapa wahai bapak kami, kenapa engkau tidak merelakan Nabi Yusuf untuk jalan bareng kami gitu loh? Sesungguhnya wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami ini nasihun, orang yang pengen berminat baik terhadap Yusuf. Nasihat, berminat baik pada Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat bagaimana pengawalan makar dan tipu daya oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu dengan kalimat kami pengen baik loh gitu. Itu persis seperti bagaimana Nabi Adam dibisiki oleh syaitan, iblis. Ya, tentang syajarah, tentang pohon yang terlarang. Kata syaitan kan itu, ini lakuma laminan nasihin. Pengen menasihati, pengen berbuat baik gitu loh. Lihat talbis ya dan kamuflase kalimat. Nah, arsilhu ma'ana ghoda. Wahai bapak kami, tolong biarkan Yusuf bersama kami besok hari. Ghada yarta' wa yal'ab. Kita menikmati nuansa tamasya dan juga kita main-main ya. Wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami akan menjaga Yusuf. Lihat janjinya tuh. Kami akan jaga Yusuf. Maka Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan, qala inni la yahzunni an tadhhabu bih. Sungguh aku ini sedih kalau misalnya kalian itu
jalan bareng Yusuf. Karena apa? Bapak itu mengerti gitu loh. Bapak itu mengerti keluarganya. Walaupun tiap harinya mungkin sama ibunya, anak-anaknya, tapi bapak itu punya apa ya? Gimana Pak? Bapak mendeskripsikan gimana Pak? Punya feeling yang kuat terhadap keluarganya gitu loh. Makanya yang jadi wali untuk putrinya bapaknya, jangan ibunya. Kadang-kadang feeling ibunya itu lebih ke bawel, bukan ke lebih ke baperan, bukan ke logika dan juga insting ya. Bukan, lebih bapak. Tapi kalau bapak tahu untuk putrinya, wah, kamu jangan sama dia. Kenapa Pi? Dia crocodile misalnya. Kok Papi tahu? Pengalaman kata. Jadi mungkin ketika bapaknya lihat calon mantunya, kok kita ada sense yang sama ya? Jangan sama dia Pak. Nah, cukup bapak aja pengalaman masa lalu misalnya. Punya insting, punya pikiran. Ibunya mungkin nggak tahu, mungkin ibunya wah ini calon kamu nih kaya. Ngeliat di sisi itunya mungkin. Kalau bapaknya ngeliat ini udah ada, jangan ada tanda-tanda di sini. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat. Udah jangan sama dia, udah jangan. Tahu bapaknya lebih tahu, makanya wali itu bapak. Kalau bisa bapak. Kalau nggak ada bapak udah wafat atau uzur, yaitu yang dewasa dari keluarga, misalnya saudara bapak, ya. Atau kakek misalnya kakek dulu ya, atau bapak, saudara bapak. Nah, ini la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Dan aku khawatir dia bakal dimakan oleh dhi'b, serigala dan semisal itu. Wa antum anhu ghafilun, dan kalian sedang lalai dalam penjagaan terhadap anak ini. Nah, di sini Nabi Yakub alaihissalam kekhawatiran, bedakan jemaah sekalian, kekhawatiran akan sesuatu itu bukan irafah, bukan bukan irafah itu prediksi, perdukunan, bukan prasangka Pak, kayak prediksi sok tahu itu Pak, kayak dalam perdukunan ramalan, bukan meramal, bukan. Iya, prediksi, kekhawatiran akan sesuatu jika itu berdasarkan logika yang benar, kemudian berdasarkan kenyataan, ya, atau tradisi yang biasa terjadi, maka itu bukan ramalan dan itu bukan syirik, dan bukan berarti itu tidak tawakal, bukan. Karena apa? Mungkin di daerah itu ya banyak serigala, dan dikhawatirkan ketika lalai sedikit, serigala akan atau anjing akan melahapnya gitu. Itu mungkin sesuatu yang bukan orang tua kadang-kadang gitu, jangan gitu nanti gini loh, nah gitu. Bukan karena pengen nakut-nakutin, bukan, tapi karena punya pengalaman atau mungkin secara logika atau tradisi kedaerahan atau biasanya konteks begitu, maka orang tua akan mengatakan jangan, takutnya nanti ini. Dan ini bukan doa, walaupun bisa terjadi gitu. Ini bukan doa walaupun bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua ngelarang anak dengan adanya tambahan nanti kamu gini, itu udah biasa dalam Al-Quran, itu biasa. Dan itu nggak terlarang. Kayak misalnya saya pernah terjadi ketika jam 9 saya mau dagang jualan di Taman ini, di sebuah expo pesantren, karena ada kumpulan pesantren, saya mau jualan ketika itu makanan. Dulu waktu masih mahasiswa saya jualan. Nah kemudian di dalam Taman Mini jam 9 saya sama adik saya. Terus ibu saya bilang, cepetan pergi, jangan kelamaan. Dari Kalibata kan, Kalibata ke Taman Mini kan nggak terlalu jauh sebenarnya, cuma lewat Cilitan gitu kan, Keramat Jati, Taman Mini. Ayo jam 9 nih, jangan kelamaan, ntar sampai jam 12 loh, gitu kata ibu saya. Tahu nggak apa yang terjadi Pak? Iya, kita jalan habis itu, tapi agak lambat dikit. Naik motor, saya sambil bawa ini, adik saya nganter motor, saya bawa bakul gede. Itu udah deket gerbang Taman Mini yang di deket keongnya itu, pokoknya gerbang Taman Mini lah, deket jalan tol itu. Tiba-tiba motornya bocor bannya, duk bocor itu. Hari Ahad kayak gini nih, hari Ahad jam 8 apa jam 9 gitu. Di situ nggak ada tambal ban. Akhirnya dorong dulu, bukan dorong, jalan tapi lembet dengan besinya itu bannya itu dak duk gitu loh.
lambat gitu. Akhirnya kita ke bengkel masih tutup. Kita bangunin kemudian ketok-ketok sampai nunggu bangun orangnya itu sejam nungguin. Sejam nungguin, orangnya juga setengah-setengah. Enggak tahu setengah waras, setengah ini enggak tahu dah. Pokoknya lama banget prosesnya, akhirnya bener. Kita masuk nih. Belum sampai jam 12 alhamdulillah. Masuk belum sampai jam 12. Blok, ya. Masuk gerbangnya itu. Kan pakai karcis gitu. Masuk, alhamdulillah nih kita nggak jadi kena doa ibu nih gitu kan. Nah pas masuk kita mau bayar, astagfirullahaladzim, uangnya udah tadi buat bayar bengkel. Ya salah beneran nih kayak doa ibu nih, kayak beneran nih. Akhirnya ditahan oleh petugas. Bingung kita, gimana nih ya, nyari duit sama siapa, masih minta-minta. Tiba-tiba datang kakak kelas sana, sekarang dia lirsat, namanya Ustadz Arif Ardiansyah namanya. Datang beliau, loh masya Allah ada dia. Sebentar, teman, datang kelihatan sebentar, loh antum ada sini, ketemu di situ tiba-tiba itu. Bentar, antum ada sekian ribu nggak? Ana nggak ada duit nih. Ana minta duit sama teman anak akhirnya. Yang itu udah bertahun-tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu di situ tiba-tiba tuh. Akhirnya dapat duit, baru bayar jam 12 pas pak, saya baru bisa masuk beneran. Iya, makanya kalau bisa besok-besok mungkin kalimatnya yang lebih bagus ya. Pergi jam 9 nanti jadi imam masjid loh. Nah, kayak gitu kan enak kan. Tapi itu nggak nyambung sebenarnya ya. Ya wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Maka kata mereka berkilah, qalu ya abana. Enggak. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kalau misalnya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, padahal kita itu gerombolan banyak, betul-betul kita nggak ada gunanya, kita useless, aneh, nggak mungkin lah pak, gitu kan? Kita kan banyak, masa dia dimakan sama serigala? Padahal itu memang rencana mereka. Lihat, paham nggak jemaah? Mereka berkonspirasi, ini nanti kita masukin ke sumur, terus kita pura-pura apa? Kita ngomong ke bapak kita bakal apa, dia telah dimakan oleh serigala, ini darahnya gitu kan. Itu udah rencana. Nabi Yakub tahu dari mana kok bisa memprediksikan seperti itu. Lihat tuh. Karena seorang bapak itu, kalau bapak yang sering ketemu anaknya, dia tahu pikiran anaknya gitu loh. Dia tahu arah mereka tuh kemana, tahu gitu loh. Seorang bapak yang biasa bergaul sama anaknya, adapun kalau bapak yang kebanyakan dinas atau jarang ketemu anak mungkin nggak begitu tahu. Tapi kalau misalnya tahu setiap hari, tahu anaknya kayak gini, dia tahu karakter anaknya, tahu kesana arah pikirannya. Makanya disinggung langsung sama bapaknya, saya khawatir nanti dimakan oleh serigala. Itu langsung to the point dengan apa? Makar mereka gitu loh. Tapi tetap aja mereka berkilah karena anak ini nggak tahu kok bapaknya tahu. Gitu pak ya. Kadang kita waktu jadi anak kayak gitu, sekarang masih anak sih bapak ya. Kita semua anak orang gitu kan. Ketika kita jadi anak-anak, masih remaja, masih apa, kita tuh mungkin mohon maaf mengelabui orang tua. Orang tua tuh tahu, antum tuh ngapa tuh tahu sebenarnya gitu loh. Cuman orang tua memberi uzur, nggak mau ngegap anaknya gitu loh. Cuman disinggung, nanti kamu gini loh, kok babe tahu ya gitu kan kiranya. Tapi tetap aja lah bohong gitu. Tetap mereka seperti itu. Berkilah, kami itu banyak wahai bapak, nggak mungkin masa kita diamin. Nah gitu, tapi ya udahlah, dibiarin sama bapak. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ketika akhirnya pergilah Nabi Yusuf bersama mereka untuk main-main gitu kan. Dan akhirnya mereka nyemplungin tuh Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur. Di sumur tersebut Allah katakan wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada dia Nabi Yusuf alaihissalam, engkau nanti akan menyebut kesalahan mereka ini suatu hari nanti. Mereka nggak sadar kalau ini kronologi itu akan terkuak nanti, gitu. Suatu saat nanti, ketika Nabi Yusuf sudah prima, usia prima. Nah, dengan potongan ayat ini kalimat Allah wa auhayna ilaihi, kami wahyukan padanya. Ini berbeda pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk di antara nabi yang dijadikan nabi sebelum baligh. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan ini khilafiyah, masalah khilafiyah.
Ada ulama mengatakan bahwasanya ada beberapa nabi yang sudah jadi nabi sebelum usia baligh. Di antaranya Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Itu. Ya. Tapi sebagian ulama lainnya, dan ini pendapat yang lebih benar, pendapat kedua lebih benar, menyangkal, tidak. Tidak ada nabi yang menjadi nabi sebelum baligh. Adapun perkataan wahayna di sini, wahyu di sini bukan wahyu syariat. Melainkan wahyu di sini wahyu kauni yang mana itu ilham. Makanya di surat An-Nahl, wa auhayna ila an-nahl, kami wahyukan kepada lebah. Emang lebah jadi nabi? Enggak, tapi ilham, hidayah, ilham, petunjuk, pengetahuan, itu maknanya. Jadi bukan syariat. Maka wallahu alam yang sahih adalah ketika itu Nabi Yusuf belum jadi nabi, masih anak kecil. Tapi Allah berikan ilham padanya, pemahaman bahwa suatu saat saya akan mengungkap semua kesalahan saudara-saudara saya. Semua akan terkuak suatu saat. Jadi ketika itu apa? Nabi Yusuf diberikan ketenangan dengan adanya ilham tersebut. Orang itu kalau misalnya yakin dengan janji Allah, sesulit apapun hidupnya, itu tenang insya Allah. Sekarang Nabi Yusuf alaihissalam berada di kegelapan sumur. Coba logikanya, siapa yang bakal nolongnya? Apa zaman dulu? Kita aja di sumur desa aja kadang-kadang orang juga nggak mau deketin. Apa kalau ada sumur di daerah kuburan? Wah, itu lebih serem lagi mungkin. Nah, juga Nabi Yunus alaihissalam berada di 3 lapis kegelapan. Logikanya siapa TNI yang bisa untuk mengangkatnya dari perut ikan besar? Nggak ada. Yang ada kemakan juga nanti, ya kan? Tuh. Tapi dengan tawakalnya dan yakin pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, diselamatkan akhir. Nah, bagaimana kronologi selamatnya jemaah sekalian? Sampai jam berapa jemaah ini kajian? Suruk jam berapa kira-kira? 5 menit lagi itu tulu atau suruk? Karena harus kan beda itu. Sunrise 5.54. Oh berarti ya 2 menitan lagi, betul. Sunrise itu tulu'us syams. Kalau suruk itu meninggi. Kalau tulu'us syams muncul matahari. Ya 5.54 sunrise. Kalau suruknya jam 6 lewat berapa tuh? 9 atau sekitar itu lah. Ya. Nggak boleh ada pertanyaan Pak ya. Jadi langsung tutup aja. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan jadinya lama, nanti ujungnya sholat zuhur lagi ya. Jadi wa wahayna ilaihi la tunabbiyannahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Nah, akhirnya wa ja'u abahum isya'a yabkun. Maka mereka pun pulang ke bapak mereka yaitu Nabi Yakub pada waktu Isya, yaitu sore hari menjelang malam atau mungkin di malam hari. Yabkun, mereka nangis. Yabkun, bukan yatabakun, bukan pura-pura menangis disebut dalam Al-Qur'an, bukan yatabakun, bukan pura-pura menangis, bukan, tapi menangis. Ini menunjukkan mereka tuh aktingnya luar biasa gitu loh. Seperti orang beneran nangis gitu loh. Qalu, mereka bilang, ya abana, wahai bapak kami, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhib. Kami itu pergi kan, dan kami lagi main lari-larian lomba-lombaan, kami tinggalkan Yusuf anak kecil ini di dekat tempat perbekalan kami, dimakan dia sama dhib itu, sama serigala. Padahal enggak. Ya, padahal enggak. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka punya tindakan preventif. Mereka tahu bahwa saya ini kayak bapaknya enggak percaya. Maka mereka menekankan, "Wahai bapak, engkau tidak akan percaya sama kami walaupun kami udah jujur." Gitu loh. Percaya enggak kira-kira Nabi Yakub? Enggak percaya, lo ngerti anaknya kayak gimana kok kelakuannya gitu kan. Maka kata bapak itu, kemudian kata mereka, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka kemudian datang, nih Pak, nih buktinya nih. Dam kadzib, darah bohong-bohongan. Darah bohong-bohongan ini bukan berarti cuma merah doang, mungkin darah ya benar darah, tapi mungkin darah lain, darah binatang atau apa dilepein ke pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi ketika itu Nabi Yusuf pakainya dilucuti. Jadi nggak pakai baju, mungkin pakai celana aja. Dimasukin ke sumur. Tuh bayangin gimana anak kecil digituin jemaah sekalian. Lah, sadis banget ya. Nah, kemudian
bidamin kadzib. Qala, apa kata bapaknya? Bal sawwalat lakum amra. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Diri-diri kalian ini apa ya? Telah mengelabui semua ini. Kalian ini telah merancang semua ini. Nabi Yakub enggak percaya. Gitu. Ya, wah, Masya Allah. Fasabrun jamil. Apa kata Nabi Yakub? Maka sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran indahlah yang harus dilakukan sekarang. Karena Nabi Yakub enggak bisa berbuat apa-apa. Harus sabar. Artinya Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf anakku masih hidup. Bohong mereka. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana Pak? Kalau misalnya kita itu dalam posisi Nabi Yakub, hanya bisa bersabar. Mau ngapain coba? Ya bisa. Wallahul musta'an. Allah yang berhak untuk diminta bantuan terhadap apa yang kalian katakan itu. Ya. Nah, mulai kemudian the beginning, permulaan dari keindahan hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini ada hikmahnya juga, orang ketika diturunkan sampai ke sumur gitu loh, kan turun secara derajat keduniaan, secara jarak turun, tapi suatu saat dinaikkan oleh Allah. Itu pelajarannya. Dan dinaikkan itu dengan cara yang tidak disangka oleh siapapun. Wajahat sayyarah, datanglah sayyarah, jangan diterjemahin mobil, lagi-lagi mobil. Datang mobil, nggak ada mobil ketika itu Pak. Tapi apa, kafilah yang sedang mencari air. Farsalu waridahum fa'adla dalwah. Mereka kafilah itu terus mengutus seorang untuk menimba air, akhirnya ditimba. Kok berat ini? Qal ya busra hadza gulam, kata orang yang menimba itu, ya busra, luar biasa. Ada anak-anak di sini gitu kan. Kata dia gulam itu menunjukkan dia usia balita sampai usia menjelang 10 tahun itu gulam. Maka dalam hadis Nabi SAW, ya gulam samillah, wahai gulam itu anak usia balita sampai 10 tahun, sekitar itu gulam atau sobi ya. Ya busra hadza gulam, ketemu ini gulam. Nah, kondisi Nabi Yusuf yang ditemukan itu enggak pakai baju, enggak pakai pakaian, kan pakaiannya udah diambil buat bukti palsu itu. Ini menunjukkan ini kayak ini anak sembarang, ini kayaknya budak ini kayaknya gitu. Ya, cuma pakai katok doang. Wa asarruh bid'ah, mereka kemudian asarruh di sini menyembunyikan Nabi Yusuf alaihissalam supaya diperuntukkan sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Dan ketika di situ ada beberapa saudara Nabi Yusuf juga yang jahat, yang ketika itu berbuat jahat. Nah, orang ini yang menimba ini kemudian supaya ini bisa diperdagangkan, ya, maka supaya maufiq, yaitu kan ini dianggap sebagai abdun abiq, seolah-olah ini anak budak yang kabur dari tuannya. Oke, nggak pakai baju kayak anak budak yang kabur dari tuannya, disembunyikan, ya, mau dijual nanti. Nah, mereka kemudian menyogok atau membeli, wasyarahu bi thamanin bakhs, darahim ma'dudah, memberi beberapa dirham, memberikan beberapa dirham kepada siapa? Kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Nih berapa dirham? Dirham itu sedikit Pak, bukan dinar. Ya, bi thaman bakhs, dengan harga yang murah. Padahal ini bukan budak sebenarnya, dia dibeli kemudian dengan harga yang murah, darahim ma'dudah, beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan para saudara Nabi Yusuf ini memang enggak memerlukan duit itu, maka diterima, tapi enggak apa-apa lah, sedikit lah, enggak apa-apa. Uang jaminan lah. Ya, uang jaminan saja. Sedikit enggak apa-apa. Ya. Nah, maka dibawalah itu Nabi Yusuf, ya. Dibawa kemudian akhirnya diperjualbelikan. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi, maka berkatalah seorang yang dari Mesir kepada istrinya. Ini nanti akan ini istri Mesir. Yang beli orang Mesir, yang beli pejabat Mesir, bukan orang Mesir. Oh ya, orang Mesir, pejabat Mesir yang beli. Dibelilah Nabi Yusuf dari orang ini, dari kafilah ini, dari sayyarah ini. Oh, ini ada budak nih. Oh ya, saya beli. Dibeli, kan untung tuh, orang yang menemukan tuh untung gitu, dapat untung. Nah,
Maka berkata kepada istrinya, akrimi mathwa, muliakan tempat dia, ayo bawa dia ke istana. Asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita atau kita adopsi jadi anak, jadikan anak. Ya, maka kata Allah apa? Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitulah kami teguhkan, kami kokohkan Nabi Yusuf di muka bumi ini, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, agar kami juga mengajarkan dia nanti ilmu tentang tafsir tafsir perkataan atau mimpi dan semisalnya. Ya, wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Taala maha mampu untuk bisa melakukan perkara apapun, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Itu permulaan di situ jemaah sekalian. Saya pikir enggak perlu kita membahas berikutnya karena pembahasan berikutnya panjang lagi. Insyaallah Ramadan tahun depan kita lanjut insyaallah. Ya. Karena saya terakhir ke sini kalau nggak salah juga bulan Ramadan kayaknya, kapan tahu itu ya. Jadi setahun nggak apa-apa lah. Per tahun 20 ayat insyaallah ya. Insyaallah nggak apa-apa. Ya, kita mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi. Jadi insyaallah itu saja yang bisa kita tafsirkan atau jabarkan dari surat Yusuf alaihissalam. Ya, Allahu a'lam. Udah suruh atau belum coba? Kayaknya udah. Udah ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Tidak ada pertanyaan kan tidak boleh tadi. Jadi enggak usah. Ya, bertanya sama samping-sampingnya aja insyaallah. Yang mendapat jawaban yang baik insyaallah. Tapi kita cukup sampai situ insyaallah. Tabaraka taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.